Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Evangelika Pasmada Jalela dengan NIM 202228026 beserta teman saya atas nama Hikmah Amalia Tupu dengan NIM 202222838. Pada saat ini kami akan membuat video mengenai materi tentang implementasi manajemen pengetahuan, di mana video ini sebagai salah satu pemenuhan UAS dalam mata kuliah Manajemen Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep implementasi manajemen pengetahuan. Yang kedua, langkah strategis implementasi manajemen pengetahuan. Yang ketiga, faktor pendukung implementasi manajemen pengetahuan. Yang keempat, mensinergikan pengetahuan dengan strategi organisasi dalam proses bisnis. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi manajemen perubahan. Pada poin pertama ini akan menjelaskan mengenai konsep implementasi manajemen pengetahuan. Kira-kira apa sih manajemen pengetahuan itu? Manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan disiplin yang memungkinkan individu, tim, organisasi, dan masyarakat secara kolektif dan sistematis menangkap, menyimpan, berbagi, dan menerapkan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Knowledge management atau manajemen pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mendistribusikan segenap jejak pengetahuan yang relevan kepada setiap anggota organisasi dengan tujuan meningkatkan daya saing organisasi. Ada 4 tujuan implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi melalui pemanfaat pengetahuan secara efektif. Yang kedua, menghindari pengulangan kesalahan yang sama dengan mendokumentasikan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, mempercepat inovasi dan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan bersaing. Yang berikut level perusahaan. Knowledge management merupakan perpaduan dari 3 hal. Yang pertama, strategi bisnis, yaitu kemana perusahaan dibawa dan bagaimana strategi pencapaian targetnya. Contohnya, perusahaan akan fokus pada pengembangan produk inovatif dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, dengan target meningkatkan pendapatan sebesar 20% dalam 2 tahun ke depan, melalui strategi pemasaran digital dan pengelolaan hubungan pelanggan yang efektif. Yang kedua, IT merupakan alat yang dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi perusahaan. Contohnya, perusahaan menggunakan teknologi informasi seperti sistem ERP dan CRM untuk mengimplementasikan strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM sebagai pelaku utama dari strategi perusahaan. Contohnya, manajemen sumber daya manusia berperan sebagai pelaku utama dalam mengembangkan dan mengelola talenta perusahaan untuk mencapai tujuan strategis melalui pelatihan, pengembangan karyawan, dan pengelolaan kinerja yang efektif. Berikut langkah strategis implementasi knowledge management. Yang pertama, identifikasi pengetahuan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pengetahuan apa yang dibutuhkan, ada dan relevan dengan tujuan organisasi. Ini melibatkan pemetaan pengetahuan yang ada dalam organisasi, serta pengetahuan yang dibutuhkan dari sumber eksternal. Yang kedua, akuisisi pengetahuan. Setelah pengetahuan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memperolehnya. Ini bisa melalui berbagai cara seperti wawancara dengan ahli, studi kasus, pelatihan, atau pemanfaatan teknologi untuk menangkap pengetahuan dari berbagai sumber. Yang ketiga, penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan yang telah diperoleh perlu disimpan dalam format yang mudah diakses dan dikelola. Ini bisa berupa basis data, sistem manajemen pengetahuan, atau platform digital lainnya. Yang terakhir, distribusi pengetahuan. Langkah terakhir adalah mendistribusikan pengetahuan yang telah dikumpulkan dan disimpan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti pelatihan dan forum. Next. Pada poin ketiga ini akan membahas mengenai faktor pendukung implementasi manajemen pengetahuan. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama ada people atau orang, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada teknologi. Yang pertama adalah people.
Manusia adalah subjek sentral dalam manajemen pengetahuan. Mereka adalah individu yang memiliki pengetahuan, mengelola sistem, dan berkomitmen untuk berbagi pengetahuan. Keberhasilan manajemen pengetahuan sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam proses berbagai pengetahuan, baik secara formal maupun informal. Yang kedua adalah proses. Proses manajemen pengetahuan mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, membagikan, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Kemudian, proses yang efektif memastikan pengetahuan dikelola secara sistematis dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Teknologi berfungsi sebagai alat pendukung yang memfasilitasi proses manajemen pengetahuan. Ini mencakup sistem manajemen basis data, platform kolaborasi, dan alat analisis yang membantu dalam berbagi dan memanfaatkan pengetahuan. Teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pengetahuan. Ketiga faktor ini saling terikat dan harus diintegrasikan dengan baik agar manajemen pengetahuan dapat berjalan dengan sukses. Misalnya, teknologi yang canggih tidak akan efektif jika tidak didukung oleh orang-orang yang mau berbagi pengetahuan dan proses yang jelas untuk mengelola pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah proses. Proses manajemen pengetahuan mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, membagikan, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Kemudian, proses yang efektif memastikan pengetahuan dikelola secara sistematis dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Teknologi berfungsi sebagai alat pendukung yang memfasilitasi proses manajemen pengetahuan. Ini mencakup sistem manajemen basis data, platform kolaborasi, dan alat analisis yang membantu dalam berbagi dan memanfaatkan pengetahuan. Teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pengetahuan. Ketiga faktor ini saling terikat dan harus diintegrasikan dengan baik agar manajemen pengetahuan dapat berjalan dengan sukses. Misalnya, teknologi yang canggih tidak akan efektif jika tidak didukung oleh orang-orang yang mau berbagi pengetahuan dan proses yang jelas untuk mengelola pengetahuan tersebut. Poin yang keempat akan membahas tentang mensinergikan pengetahuan dengan strategi organisasi dalam proses bisnis. Ada langkah-langkah untuk mensinergikan pengetahuan dalam strategi organisasi. Yang pertama, identifikasi pengetahuan kunci. Di sini, tentukan pengetahuan apa yang paling penting untuk mencapai tujuan bisnis dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya. Yang kedua, pilih metode manajemen pengetahuan yang tepat. Di sini pilih metode yang sesuai dengan budaya organisasi seperti strategi kodifikasi atau pengetahuan eksplisit disimpan dalam sistem atau personalisasi, atau juga pengetahuan dibagikan melalui interaksi langsung. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung berbagi pengetahuan. Di sini fasilitas kolaborasi dan komunikasi antar tim serta dorong budaya berbagi pengetahuan melalui pelatihan dan insentif. Yang keempat, ada manfaatkan teknologi. Di sini gunakan alat manajemen pengetahuan, platform kolaborasi, dan teknologi pencarian untuk memudahkan akses dan berbagai informasi. Dan yang kelima adalah evaluasi dan perbaiki. Pantau efektivitas strategi manajemen pengetahuan dan lakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan pengetahuan yang relevan selalu tersedia dan digunakan. Yang berikut contoh penerapan dalam proses bisnis. Yang pertama, pemasaran. Pengetahuan tentang perilaku pelanggan dan tren pasar dapat digunakan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dan personal. Yang kedua, pengembangan produk. Pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan dan teknologi terkini dapat digunakan untuk menciptakan produk yang inovatif dan sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, layanan pelanggan. Pengetahuan tentang masalah umum dan solusi yang efektif dapat digunakan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien.
Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Pengetahuan tentang keterampilan dan pengalaman karyawan dapat digunakan untuk pengembangan karir dan peningkatan kinerja. Peran knowledge management dalam efektivitas dan efisiensi perubahan organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas perubahan, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis pengetahuan, mengurangi resistensi perubahan, meningkatkan pembelajaran organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perubahan, menghindari duplikasi pekerjaan, mempercepat proses adaptasi, dan optimalisasi sumber daya. Yang ketiga, menjaga stabilitas selama perubahan, mendokumentasikan proses kerja inti, dan mengelola pengetahuan kritis dari karyawan yang keluar. Kesimpulan, implementasi manajemen pengetahuan merupakan proses strategis untuk mengelola pengetahuan agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah terstruktur seperti identifikasi, akuisisi, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sinergi antara manusia, proses, dan teknologi. Integrasi pengetahuan dengan strategi organisasi memastikan bahwa informasi dan keahlian dimanfaatkan secara optimal dalam proses bisnis. Secara keseluruhan, manajemen pengetahuan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perubahan organisasi melalui pengambilan keputusan yang lebih baik dan adaptasi yang lebih cepat terhadap dinamika lingkungan. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bye-bye.